Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farhan Sapewali dengan NIM D121211078. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas yang diberikan pada mata kuliah metode penelitian, di mana kita diminta untuk mengidentifikasi sebuah gap atau masalah. Nah, di mana sebenarnya masalah ini didefinisikan itu adalah kesenjangan antara sebuah ekspektasi dan realita. Jadi terdapat sebuah ketidaksesuaian lah. Makanya terjadi sebuah masalah atau gap. Oke, jadi kita akan membahas terkait teori Fuzzy, di mana teori Fuzzy ini sebenarnya adalah sebuah kerangka kerja matematis yang memodelkan sebuah ketidakpastian dan ketidakjelasan. Nah, maksudnya apa? Misalnya, teman-teman pernah membuat sebuah program di mana dia menggunakan if. Nah, itu kan ada nilai true dan false. Nah, misal nih, pada nilai ini dia bernilai 1, pada nilai ini dia bernilai 0, kan. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya dia 1 dan kalau misalnya dia 0, itu udah fix berarti kan. Nah, tapi masalahnya teman-teman, pada realitanya di kehidupan kita itu sebenarnya nggak selalu nilainya tuh 0 atau 1. 0 atau 1. Oke, nggak selalu 0 atau 1. Maka dari itu, ada sebuah rentang yang terjadi antara 0 dan satunya. Nah, untuk mencari nilai dari rentang ini, teori Fuzzy pun hadir untuk memodelkan yang ada di rentang ini, karena ini adalah nilai yang tidak jelas, dengan memperkenalkan sebuah derajat keanggotaan pada variabel-variabel dalam himpunan. Nah, ini bakalan kita bahas nanti lebih detail. Kita coba lihat dulu ke bunyi teori Fuzzy-nya. Nah, ini ya. Himpunan-himpunan didefinisikan dengan derajat keanggotaan berkisar 0 atau 0 dan 1. Operasi AND dan OR digunakan untuk menggabungkan derajat keanggotaan dari 2 atau lebih dari variabel-variabel himpunan Fuzzy-nya tadi. Nah, ini ada contoh sebenarnya, tapi nanti kita bakalan bahas. Kita langsung lihat dulu sebenarnya apa sih gap yang terjadi pada teori ini. Nah, yang pertama yang terjadi itu adalah subjektivitas interpretasi. Nah, ini sebenarnya dari judulnya aja harusnya kita udah bisa nebak kalau ini ada sebuah, misalnya nih, kita lihat pada contohnya dulu ya. Nah, contohnya ini adalah pengaturan kipas angin berdasarkan suhu dan kelembapan. Nah, di sini yang menyebabkan sebuah subjektivitas interpretasinya adalah karena definisi dari suhu itu dingin, sejuk, hangat, panas, atau kelembapan itu rendah, tinggi, atau normal, itu sebenarnya tergantung pada bagaimana subjek ini melihat, menginterpretasikan apakah suhu itu dingin, apakah kelembapan itu rendah, dan sebagainya. Maka dari itu, terjadilah sebuah gap di sini, teman-teman. Karena penentuan derajat keanggotaan pada himpunan Fuzzy ini bersikap atau bersifat subjektif dan tergantung pada interpretasi dari manusia. Dan ini bakalan tentu saja menyebabkan ya sebuah perbedaan karena tiap-tiap individu itu memiliki interpretasi yang normalnya itu pastinya bakalan berbeda. Kemudian kita masuk ke gap kedua, yaitu komputasi yang intensif. Nah, beberapa operasi Fuzzy ini memerlukan komputasi yang lebih intensif, terutama dalam interpretasi inferensi yang lebih kompleks. Nah, itu kan tadi kalau misalnya si kipas angin itu kan dia cuma pakai dua variabel, yaitu kelembapan dan suhu. Nah, ini bakalan mungkin untuk kipas angin tuh aman, tapi kita nggak tahu ya bukan nggak tahu sih, itu kalau misalnya kita lihat yang terjadi itu sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin saja bisa menjadi variabel-variabel lain. Dan pada sistem Fuzzy yang lain, mungkin ada sistem Fuzzy yang lebih kompleks, itu sangat-sangat banyak dan memerlukan komputasi yang sangat-sangat besar juga. Jadi, kalau misalnya kita gabungin semua aturan itu ya, pastinya prosesnya tuh bakalan benar-benar menjadi lambat, dan tentu saya sumber daya mulai dari resource memori dan storage itu bakalan lebih besar yang kita pakainya. Kemudian ada juga di gap ketiga, yaitu terjadinya overfitting pada aturan Fuzzy-nya.
Nah, dalam pengaturan aturan fuzi yang kompleks, ini sebenarnya lanjutan aja dari yang kedua. Ini sebenarnya ada risiko terjadinya overfitting. Overfitting ini terjadi di mana ketika sebuah sistem itu terlalu sesuai dengan data pelatihan. Jadi kayak gini, misalnya si kipas angin yang tadi, ini contohnya kipas angin, si kipas angin yang tadi ini kita taruh di sebuah ruangan tertentu nih. Kita taruh misalnya di ruangan A. Nah, di ruangan A ini suhunya itu udah segini, terus kelembapannya itu segini misalnya. Itu si kipas angin ini cuma kayak dapat data itu aja. Jadi dia tuh udah kayak sensornya udah sesuai banget dengan data yang itu, dan jadinya tuh kalau misalnya kita pindahin, misal kita pindahin ke ruangan B yang kondisinya tuh berbeda dari kondisi ruangan A. Nah, itu mungkin saja terjadi sebuah misalnya kalau di ruangan A itu kalau misalnya dia suhunya tuh eh, rendah tapi kelembapannya tuh juga tinggi. Jadi itu kan harusnya kipas angin berputar secara rendah ya karena itu kan artinya sudah dingin. Nah, ternyata pas pindah ke ruangan B itu ternyata kelembapannya agak kering, terus suhunya tuh cukup tinggi. Nah, itu harusnya di mana kipas anginnya harusnya berputar sedang atau mungkin harusnya berputar tinggi, itu dia berputarnya mungkin saja menjadi pelan karena si sistem ini terjadi pada sistem ini terjadi sebuah overfitting di mana hal tersebut membuat sistem dari aturan fuzi ini kehilangan kemampuan untuk mengeneralisasi data baru dengan baik. Nah, tentu saja hal ini berpengaruh pada kinerja dari sistem fuzi yang telah dibuat pada sebuah objek tersebut saja. Oke, mungkin untuk gap atau masalah pada kali ini untuk untuk mata kuliah metode penilaian cukup sampai sini. Saya Andi Farhan Sapewali pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.